Palestina akan selalu menjadi perbincangan seumur hidup kita. Karena perjuangan membela Palestina adalah langkah abadi sampai hari kiamat. Bagi kita bangsa Indonesia mungkin bertanya-tanya, mengapa sih kita harus membela Palestina? Padahal Palestina jauh di sana. Kita orang Indonesia sendiri susah untuk menyelesaikan persoalan bangsa kita sendiri. Lalu mengapa kita harus membela Palestina? Hari ini di Palestina ada penindasan bahkan pembantaian. Ini bukan sekedar soal politik, tetapi soal identitas kita sebagai orang Islam. Setidaknya ada 4 alasan mengapa kita harus membela Palestina. Langkah ini langkah-langkah abadi. Alasan pertama mengapa kita harus membela Palestina adalah karena kita sebagai bangsa Indonesia menentang penjajahan. Tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Palestina milik Muslim sedunia, yakinlah kemenangan. Kerinduan akan jiwa merdeka kami tak terkalahkan. Allahu Akbar. Alasan pertama kenapa kita harus membela Palestina adalah karena kita cinta perdamaian. Kita ingin mewujudkan perdamaian di dunia tanpa penjajahan. Hari ini Palestina dijajah oleh Israel. Hari ini tanah Palestina dirampas oleh Zionis Yahudi laknatullah. Palestina adalah tanah merdeka. Ditaklukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah berselang lama, Islam kalah oleh pasukan salib. Yerusalem, Palestina, Baitul Maqdis kembali ditaklukkan oleh panglima kita Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai kemudian umat Islam aman, umat Yahudi aman, umat Nasrani aman dalam satu khilafah. Tetapi apa yang terjadi? Yahudi bagaikan musuh dalam selimut. Yahudi adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Yahudi mereka tidak tahu rasa bersyukur. Sudah dilindungi oleh Islam, sudah dilindungi oleh khilafah Islamiyah, tetapi Yahudi malah menjajah, ingin meminta, ingin merampas tanah Palestina. Orang Yahudi, Zionis Israel laknatullah alaih, mereka datang kepada Sultan Hamid II membawa uang sebanyak 15 juta pound sterling, sebanyak 3 triliun rupiah kala itu, untuk membeli tanah Palestina. Tetapi Khalifah Sultan Hamid II menyatakan, aku tidak akan menjual tanah Palestina walaupun sejengkal. Tanah Palestina bukan milikku, tapi tanah Palestina adalah milik umat Islam. Pejuang sudah menumpahkan darah-darah suci di atas bumi Palestina. Allahu Akbar. Kita Indonesia berhutang budi pada Palestina. Ketika proklamasi 1945, di antara negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia, menyatakan selama kemerdekaan Palestina tidak diberikan kepada rakyat Palestina, maka selama itu pula kami bangsa Indonesia berdiri menantang penjajah Israel. Allahu Akbar. Indonesia tidak suka penjajah. Kita sudah dijajah 350 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang, bahkan kita pernah dijajah oleh Portugis, agresi militer bertubi-tubi.
jangan sampai apa yang menimpa kita juga menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Langkah ini langkah abadi. Alasan kedua, mengapa kita harus membela Palestina? Karena di Palestina ada Masjidil Aqsa, salah satu masjid yang dimuliakan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa adalah masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa adalah tempat Nabi Muhammad melakukan Mi'raj. Dalam perjalanannya Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Rasulullah naik ke langit dan membawa perintah sholat untuk kita. Itu diawali dari Masjidil Aqsa. Tapi hari ini anak-anakku, Masjidil Aqsa yang merupakan milik umat Islam itu, sekarang umat Islam ditindas, umat Islam dihalang-halangi, umat Islam dizalimi, bahkan umat Islam dilarang untuk masuk kepada Masjidil Aqsa. Apakah kita rela Masjidil Aqsa dirobohkan? Apakah kita rela Masjidil Aqsa dikuasai oleh Yahudi? Apakah kita rela Masjidil Aqsa runtuh dikuasai oleh Zionis? Langkah ini langkah abadi. Alasan ketiga mengapa kita harus membela Palestina, karena Palestina adalah tanah yang diberkahi. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Masjidil Aqsa yang di sekitarnya diberkahi oleh Allah dan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, Allahumma barik lana fi samina. Ya Allah, berkahilah negeri Sam kami. Negeri Sam adalah negeri Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Masjidil Aqsa, Palestina, bumi Filistin adalah tanah yang diberkahi. Disitulah banyak lahir para nabi. Disitulah banyak diutus para nabi. Dari situlah bumi Palestina kita banyak belajar. Kita belajar dari bumi Palestina tentang ketaatan. Ketika Nabi Allah Ibrahim selamat dari dibakar hidup-hidup, Nabi Allah Ibrahim bersama istrinya Hajar, bersama saudaranya Lut hijrah dengan menyatakan, ini zahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku menuju kepada Tuhanku, dan itu ketaatan kepada Allah di bumi Palestina. Dari bumi Palestina kita belajar tentang cita-cita, tentang impian. Di mana Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya Nabi Yakub, wahai ayahku, tadi malam aku bermimpi, aku melihat 11 bintang, 1 bulan dan 1 matahari sujud kepadaku. Wahai anakku Yusuf, jangan kamu ceritakan kepada siapapun mimpimu, karena itu adalah pertanda bahwa suatu hari nanti kamu akan jadi orang hebat. Kamu akan menjadi orang mulia. Dari bumi tanah Palestina kita belajar bahwa kita harus confident, kita harus percaya diri dengan apa yang kita punya. Di bumi Palestina ada kisah Nabi Daud melawan Jalut. Nabi Daud kecil dan Jalut sangat besar. Dari bumi Palestina kita belajar kisah Talut dan Jalut. Talut pasukannya jumlahnya sedikit, Jalut pasukannya banyak. Tetapi Allah menyatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak
pasukan yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya besar biiznillah, karena izin Allah. Kita meyakini sejarah ini akan terulang. Palestina rakyatnya sedikit, Zionis didukung oleh negara yang sangat banyak, tetapi bukan tidak mungkin Palestina akan menang. Allahu Akbar. Langkah ini langkah abadi. Alasan keempat mengapa kita harus membela Palestina, karena warga rakyat Palestina mayoritas adalah warga Muslim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman itu bersaudara. Kita Muslim, mereka Muslim, kita bersaudara. Kita beriman, mereka beriman, semuanya bersaudara. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran bahwa orang Muslim itu seperti satu tubuh. Bila ada satu yang merasa sakit, maka yang lain merasa gelisah, bahkan merasa sakit pula. Palestina menang atau tidak menang, kiamat pasti terjadi. Persoalannya adalah kita ini mau ditulis sebagai apa? Mau ditulis pahlawan atau pengecut? Mau ditulis sebagai pahlawan atau pengecut? Mau ditulis sebagai pahlawan atau pengecut? Hari ini kita harus menyampaikan permohonan maaf untuk saudara-saudara kita di Palestina. Hanya inilah yang kita bisa. Ketika mereka digempur habis-habisan, kita hanya bisa diam terpana. Kita hanya bisa diam melihat TV. Kita hanya bisa diam melihat tayangan di internet. Kita harus minta maaf kepada saudara kita di Palestina. Inilah yang kita bisa. Mereka bagaimanapun adanya, mereka ketika hidup, hidupnya mulia. Ketika mereka mati, matinya mati syahid. Dan itu akan berlangsung sampai menjelang kiamat. Mereka dibantu atau tidak dibantu, hidup mereka mulia. Palestina ditolong atau tidak kita tolong, mereka wafatnya mati syahid. Kita hanyalah orang-orang yang mengikuti. Kita hanyalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Semoga menjadi bagian orang-orang yang mulia. Semoga menjadi bagian orang-orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin memang kita belum punya keberanian untuk ikut jihad di Palestina. Kita belum punya nyali untuk bergabung dengan saudara kita melawan Zionis Israel. Tetapi apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang kita mampu, maka maksimalkanlah. Mungkin melalui bantuan-bantuan, melalui donasi-donasi, mungkin melalui postingan-postingan di media sosial kita, atau minimal melalui doa-doa kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah mengenai saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin. Ya Allah, berikanlah bantuan, berikanlah pertolongan, berikanlah kemenangan untuk saudara-saudara kami di Palestina. Langkah abadi sampai hari kiamat membela Palestina. Langkah ini langkah abadi.